Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 18, kelompok Lika Malelis Anterior. Dengan saya di sini Radit Taparot dengan NIM 2510911210024. Dengan saya Mutiara Fatia Siva dengan NIM 2510911320039. Saya Zahra Ramadini Sabitri dengan NIM 2510911120010. Saya Muhammad Sultan Estido dengan NIM 250919131000027. Saya Neta Devina Liling dengan NIM 2519111220017. Saya Kadita Normadina dengan NIM 250919113200025. Saya Gracia Devina Talenten dengan NIM 2510911120007. Saya Nanda Hidayat Mukti dengan NIM 2510911110013. Saya Lapisan Fahrezi dengan NIM 250911112100049. Dan ini adalah video SDGs dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, halo. Baik, Bapak-Bapak sekalian, perkenalkan kami dari mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah mau menjelaskan tentang sustainability development dan goals. Baik Kak, permisi Kak. Terima kasih telah memberikan kesempatan Kakak kepada kami. Kami di sini dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu SDGs yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mohon opini yang berubah. Saya akan menjelaskan apa sih itu SDGs. Jadi SDGs itu tujuan global yang disepakati oleh PBB untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang. SDGs adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh PBB yang tujuannya itu untuk membuat dunia ini semakin sejahtera, untuk melindungi planet dan juga memastikan semuanya sejahtera pada tahun 2030. Di situ sebenarnya ada 17, tapi di sini kami mengambil 5. Yang pertama itu SDG 3 yang merupakan kesehatan dan kesejahteraan atau good health and well-being. Tujuan utamanya itu menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi seluruh penduduk di segala usia. Fokus pentingnya yang pertama mengakhiri wabah penyakit dan mengurangi penyebaran penyakit menular utama seperti AIDS, TBC, dan malaria. Kemudian kesehatan secara universal dengan memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Kemudian yang terakhir kesehatan ibu dan anak yang menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan dan angka kematian bayi. Contohnya di Indonesia seperti yang pertama itu Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS, kemudian Posyandu. Selanjutnya Baik, SDG keempat adalah pendidikan berkualitas. Tujuan utamanya adalah memastikan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semuanya. Fokus pentingnya adalah pendidikan dasar gratis, memastikan semua anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah yang setara. Yang kedua ada keterampilan relevan, menyediakan pelatihan teknis dan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan bidang. Yang ketiga ada kualitas guru, meningkatkan kompetensi dan jumlah guru yang berkualitas. Contohnya di Indonesia itu ada KIP atau Kartu Indonesia Pintar, yaitu bantuan biaya sekolah agar anak miskin itu tidak putus sekolah. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi vokasi, itu menghubungkan kurikulum SMK dengan dunia pekerjaan di industri. Kemudian yang ketiga adalah literasi dan numerasi, yaitu peningkatan kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian Kak ada SDG poin kelima, yaitu kesetaraan gender. Nah, tujuannya apa sih Kak? Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sama. fokus pentingnya adalah hapus kekerasan, kepemimpinan setara, dan hak ekonomi. Contoh di Indonesianya adalah kuota politik 30% untuk perempuan dan pemberdayaan UMKM perempuan. Terus dilanjut nih, kakak akan menjelaskan SDGs yang ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, atau dalam bahasa Inggrisnya decent work and economic growth. Nah, tujuan utamanya ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan pekerjaan yang layak serta produktif untuk semua. Jadi
Kerja, di mana mereka akan melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin. Lalu ada hapus kerja paksa. Kan dulu ingat nggak sih, dulu ada kerja paksa yang kalau misalnya dia bekerja nggak dibayar, itu kan nggak bagus, nggak boleh. Kalau dia bekerja otomatis dia harus dapat upah juga kayak gitu. Terus ada inovasi, jadi dia mendorong UMKM. Jadi kalau kalian mau membuat kayak makanan tradisional dan lain-lain seperti itu, jadi dia mendukung hal-hal seperti itu agar punya cuan gitu. Oke, jadi contohnya di Indonesia itu pertama, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yakni pelatihan vokasi dan reskilling. Jadi programnya ini tuh meningkatkan keterampilan para pekerja-pekerja itu agar sesuai dengan pasar. Jadi tuh mereka bersaing bukan tanpa sebab, tapi itu memang sudah apa ya, diajarkan kalau misalkan pasar tuh begini gitu. Jadi jangan belajar dari yang keluar dari sistem pasar tersebut. Kemudian pengawasan ketenaga kerjaan. Jadi pekerja-pekerja itu sebagaimana tadi yang disebutkan di fokus itu, hak-haknya, kemudian keselamatannya, terus standar upahnya itu tuh sudah diawasi. Dan yang terakhir adalah dukungan sektor kreatif, mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus yang terakhir nih ada SDGs ke nomor 13. Nah, di SDGs nomor 13 ini tentang penanganan perubahan iklim atau climate action. Kalian tahu nggak sih apa yang sekarang sedang diberitakan heboh kan di Sumatera ya? Sumatera dan juga di Aceh itu kan lagi banjir gitu. Nah, itu salah satunya karena dunia terutama Indonesia kurang menjaga kesejahteraan yang ada di suatu negeri tersebut. Jadi kadang ada kan yang hutannya sampai gundul gitu kan, itu nggak boleh. Kalau misalnya hutannya gundul nanti kita nggak punya oksigen karena nggak ada pohon gitu. Terus nanti juga jadi banyak yang jadi banyak bencana alam, nanti jadi banjir, jadi longsor, kesian kan orang-orang nggak punya rumah, nanti hilang rumahnya kan. Nah, SDGs 13 ini dia memfokuskan tujuan utamanya itu tentang perubahan iklim. Dia tujuan utamanya untuk mengambil tindakan segera untuk menangani perubahan iklim dan juga dampaknya. Jadi dia mencegah terjadinya suatu bencana dalam suatu negara dan dunia seperti itu. Terus Seperti fokus pentingnya tuh mitigasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, adaptasi, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak dan bencana terkait iklim. Contohnya seperti dampak penebangan hutan yang ada di Sumatera. Itu menyebabkan banyak sekali bencana seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Sekian, terima kasih Pak. Baik, itu saja penjelasan sustainable development goals dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Kak, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih Kak atas kesempatannya Kak. Terima kasih Kak. Nah, tapi setelah sudah kami jelaskan nih semuanya, semoga kalian paham ya inti dari SDGs ini. Sama-sama kita sebagai manusia harus berkontribusi membuat dunia ini lebih baik lagi, karena nanti dunia ini juga untuk anak-anak kita, adik-adik kita nanti ke depannya gitu. Jadi pentingnya untuk mencintai bumi, mencintai dunia menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi seperti itu. Oke, semoga paham ya kakak-kakak, adik-adik yang lucu. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Kami pamit undur diri. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dadah. Terima kasih. Jadi itulah video edukasi SDGs dari kami. Izin sekian dan terima kasih. Koklea.